Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya dan teman saya dari Prodi Sistem Informasi akan membedah atau menafsirkan ayat Al-Baqarah 187 sampai dengan 189. Di sini perkenalkan dulu, saya Arya Adi Pratama Putra dengan NIM 090110621006 dan juga teman saya. Ya, seperti yang dibilang sama Mas Arya ya. Jadi di sini nanti saya Farid Syarifuddin dan Arya di Pratama nanti itu kita akan membedah atau belajar bareng ya tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat 187 sampai 190. Oke. Baiklah, di sini kita akan membacakan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187 dengan arti juga tafsirnya. Saya akan memulai dulu untuk ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187 beserta dengan artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas syamir rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanu anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal laili wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahu fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Allahul azim. Yang dimana surat Al-Baqarah ayat 187 ini memiliki arti, yaitu dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Lalu Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah yang jelas bagimu. Perbedaan antara benang putih dan benang hitam yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai dengan datangnya malam. Akan tetapi jangan mencampuri mereka ketika kamu dalam keadaan beriktikaf di masjid, yaitu itulah batas-batas ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Baik, untuk tafsir dari ayat 187 ini dijelaskan oleh teman saya Mas Farid Syarifuddin ya, begitu. Ya, oke. Jadi untuk tafsir dari surat Al-Baqarah itu dari ayat 187 di sini tuh menjelaskan tentang bagaimana Islam membahas hukum terkait hubungan suami istri pada saat puasa. Jadi ayat ini menjelaskan keringanan yang Allah berikan kepada umat Islam terkait puasa Ramadan. Hubungan suami istri di malam hari diperbolehkan sebagai bentuk kasih sayang Allah yang mengetahui kelemahan manusia. Jadi suami dan istri diberikan sebagai pakaian satu sama lain, menunjukkan hubungan saling melengkapi dan melindungi. Allah juga menetapkan batas waktu puasa dimulai dari terbitnya fajar hingga malam maghrib. Larangan bercampur dengan istri saat beriktikaf di masjid ditegaskan agar kekhusyukan ibadah tetap terjaga. Allah mengingatkan bahwa hukumnya adalah batas yang harus ditaati demi mencapai ketakwaan. Jadi selanjutnya ayat 188
Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalukum bainakum bil batili wa tudlu biha ila hukamil ta'kulu fariqum min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Jadi di ayat ini memiliki arti, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Baiklah, untuk tafsir dari Al-Baqarah ayat 188 adalah di mana ayat ini tuh menegaskan larangan bagi kaum umat Islam untuk mengambil harta orang lain itu secara tidak sah ya, atau tidak dibenarkan atau batil gitu. Jadi termasuk segala bentuk penipuan atau korupsi itu juga termasuk dalam pengambilan harta yang tidak benar atau batil. Jadi ayat ini menggarisbawahi ya Mas Farid, pentingnya menjaga kejujuran dan integritas dalam setiap transaksi ekonomi, transaksi apapun yang berkaitan dengan ekonomi kita. Yaitu juga serta memperingatkan agar tidak memanfaatkan sistem hukum ya untuk kepentingan pribadi ataupun suatu golongan yang tidak adil, atau ya seperti tadi yaitu korupsi, lalu penipuan, itu juga kan dalam keuntungan pribadi juga nggak boleh ya gitu ya Mas. Lalu ada penekanan padahal kamu mengetahui, menunjukkan bahwa setiap individu ini itu memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab kepada setiap tindakannya, yaitu jadi kesimpulan dari ayat ini tuh mengajarkan pentingnya suatu etika maupun keadilan dalam urusan harta, lalu juga mendorong umat-umat itu untuk bertindak adil gitu ya teman-teman, bertindak adil untuk menjauhi perbuatan gitu ya, menjauhi perbuatan agar tidak merugikan orang lain, seperti kerugian material, kerugian pokoknya menimbulkan sebuah kerugian terhadap suatu orang lain atau juga suatu golongan tertentu gitu ya teman-teman. Lalu untuk selanjutnya ini saya akan membacakan ya surat Al-Baqarah yang ayat ke 189 juga beserta artinya gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj walaisal birru bi an ta'tu al-buyuta min duriha walakinnal birra man yattaqu wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Di mana memiliki arti yaitu mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad SAW tentang bulan sabit. Katakanlah itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung gitu. Untuk tafsir dari ayat 190 ini akan dijelaskan oleh Mas Farid Syarifuddin. Tafsir dari ayat 189 ini tuh apa sih? Jadi ayat ini tuh menjawab pertanyaan tentang fungsi bulan sabit atau hilal. Jadi di sini Allah itu menjelaskan bahwa hilal itu adalah tanda untuk menentukan waktu bagi manusia, seperti kapan memulai puasa, hari raya, atau pelaksanaan ibadah haji. Jadi fungsi hilal ini mempermudah umat Islam untuk menjalankan ibadah dengan teratur. Selain itu juga Allah mengingatkan bahwa kebajikan tidak diukur dari kebiasaan aneh seperti memasuki rumah dari belakang, yang dulu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah saat berihram. Jadi Allah di sini tuh menegaskan bahwa kebajikan sejati adalah bertakwa, yaitu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Perintah masuk
perintah masuklah ke rumah melalui pintu-pintunya adalah ajakan untuk bertindak sesuai aturan dan menjalani hidup secara wajar. Jadi apa sih kesimpulan dari ayat ini? Jadi ayat ini tuh mengajarkan kita bahwa ibadah itu harus selalu dilakukan sesuai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berdasarkan kebiasaan kita yang salah ya. Jadi kebajikan sejati terletak pada ketakwaan dan menjalankan kehidupan dengan cara yang benar sesuai syariat agama Islam. Oke, lalu di sini saya akan membaca ayat 190 surat Al-Baqarah dan membacakan artinya. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilukum wa la ta'tadun. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jadi artinya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Oke, untuk tafsir dilanjut sama Mas Arya. Oke, baiklah. Untuk tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 190 ini, yaitu surat ini menjelaskan bahwa pentingnya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai bentuk pembelaan terhadap suatu keadilan dan juga sebuah kebenaran. Lalu ayat ini juga mengajak para umat Islam ya untuk berperang melawan penindasan dan juga ketidakadilan di bumi ini. Tetapi dengan satu syarat, bahwa perjuangan ini tuh dilakukan masih dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sembarang berperang gitu ya teman-teman. Lalu dalam konteks ini juga, peperangan itu bukan sebuah tujuan utama gitu ya Mas ya, melainkan adalah sebuah langkah untuk mempertahankan diri, mempertahankan suatu agama, yaitu agama Islam, lalu juga masyarakat lainnya, yaitu dari ancaman yang sangat merugikan. Ayat ini juga menekankan gitu ya, bahwa tindakan tersebut itu dilakukan dengan suatu niat yang baik dari hati dan juga tidak melanggar prinsip-prinsip moral, sehingga menciptakan suatu keadilan juga dan juga kedamaian. Jadi teman-teman, perang itu bukan solusi utama ya teman-teman. Jadi kalau ada sebuah masalah itu jangan langsung perang gitu ya, jangan. Lalu kayak kesimpulannya itu ya, ayat ini mengajak para umat-umat Islam yaitu berjuang untuk menjaga kebenaran dan keadilan dengan tetap mematuhi etika. Jadi nggak langsung perang gitu, enggak ya teman-teman. Jadi tetap mematuhi etika dan peraturan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga telah ditetapkan dalam agama Islam gitu ya teman-teman. Jadi untuk podcast yang sederhana ini ya teman-teman, cukup untuk pembahasan surat Al-Baqarah ayat 187 hingga 190 ini. Saya dan Mas Farid Syarifuddin undur diri dari podcast ini. Mohon maaf apabila ada suatu kesalahan maupun sebuah kekeliruan dalam kami ketika menjelaskan ayat 187 sampai dengan 190 gitu ya teman-teman. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast lainnya. Dadah.